Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nas. Apa kabarnya Bu Murni? Alhamdulillah sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Iya, Pak. Baiklah Bu Murni, saya dengar hari ini Ibu melaksanakan coaching ya Bu ya? Insya Allah Pak. Baiklah Bu Murni, sebelum Ibu melaksanakan coaching di sini saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu ya? Iya Pak. Di mana di sini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian observasi, rubrik penilaian coaching. Iya, Pak. Apakah coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Iya. Apakah nanti coaching itu sudah sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri, Iya. di mana ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu ya? Iya Pak. Baiklah Bu, sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Ya boleh Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nantinya Bu? Berkaitan dengan kegiatan coaching Pak, ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua mendengar secara aktif. Yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Oke. Jadi tiga-tiganya ya Bu ya harus dikembangkan dalam coaching ini ya Bu ya. Namun kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi nantinya Ibu? Dari 3 kompetensi itu Pak, saya yang perlu dikembangkan itu adalah yang membuat pertanyaan berbobot Pak. Hal itu saya ambil karena saya tahu bahwa untuk membuat pertanyaan itu agar pelaksanaan coaching itu berjalan dengan baik itu memang susah Pak. Oh gitu ya Bu. Jadi Ibu ingin saya mengamati tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya Pak. Baiklah Bu Murni, pertanyaan terakhir nih. Iya Pak. Indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini Bu? Pada proses coaching ini saya mengharapkan coach itu nanti Pak dia mampu melaksanakan coaching dengan baik, dia fokus ya Pak ya terhadap coachingnya. Yang kedua kemudian dia bisa memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya Pak. Oh begitu ya Bu Murni. Iya Pak. Baiklah Bu Murni, silahkan Ibu lakukan kegiatan coachingnya. Nanti saya akan mengamati dan saya akan lihat apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Ibu ya. Iya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Murni. Sama-sama Pak Nas. Oke. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tumben nih Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya ingin konsultasi nih Bu masalah anak saya di kelas gitu Bu. Anak Bapak? Iya Bu. Apa permasalahannya? Ini Bu, jadi ada salah seorang anak saya namanya Axel Ibu. Jadi Axel ini sulit sekali komunikasi dengan rekan-rekannya. Jadi di kelas itu dia banyak diam daripada bergaulnya. Kemudian juga nilai akademiknya juga tidak terlalu tinggi Bu. Jadi itu yang ingin saya konsultasikan sama Ibu. Jadi ada permasalahan di kelas Bapak, ada siswa Bapak yang hasil belajarnya rendah, kemudian juga tidak pandai berkomunikasi dengan temannya ya Pak ya. Kira-kira apa tujuan coaching kita pada hari ini Pak? Iya Bu, saya inginnya anak ini dia bisalah komunikasi sama teman-temannya, berbaur sama teman-temannya. Kemudian juga saya inginnya anak ini hasil akademiknya juga meningkat Bu. Oke ya. Dari jumlah siswa Bapak ada berapa ya? Siswa saya itu ada 36 Ibu. 36. Apa semuanya rendah? Tidak Ibu, hanya anak ini saja. Oh ada anak ini aja, ya betul. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak laksanakan? Ini Bu, saya rencananya akan mencoba berkonsultasi nih Bu, berkolaborasi dengan
guru Axel sebelumnya. Iya. Saya ingin menanyakan apa sih masalah Axel ini kok bisa sampai seperti ini, Bu. Iya, iya, betul. Jadi itu yang ingin rencana saya sih, Bu, itu. Oke, jadi itu rencana Bapak. Mungkin ada solusi lain, Pak? Solusi lain mungkin ini, Bu, saya coba hubungi anak ini, Bu, orang tuanya. Ya. Karena memang anak ini orang tuanya itu broken home, ya, Bu. Oh, Broken iya, home. betul. Jadi orang tuanya itu sangat sulit dihubungi gitu, ya, Bu. Ya, jadi selain dari rendahnya belajarnya, juga permasalahan dia di rumah dia ya, Pak ya? Iya, betul, ya, Bu. Oke, kira-kira kapan rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan? Secepatnya, Bu. Ini saya coba komunikasi atau kolaborasi sama guru Axel sebelumnya. Iya. Mungkin dalam besok besok akan saya hubungi. Saya akan coba gali informasi dari beliau ini, Bu. Oke, jadi harapan saya nanti ada solusinya ya, Pak ya, Iya. dari setelah Bapak nanti melakukan visit home ya. Iya, Iya, insyaallah, betul. ya. Kemudian gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan dari pelaksanaan coaching ini? Ya, Ibu, jadi setelah coaching ini saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Ya. Jadi Oke, berkaitan dengan rencana yang akan Bapak laksanakan, kira-kira kapan akan Bapak lakukan rencana itu, Pak? insya Allah secepatnya, Ibu. Mungkin besok saya akan coba hubungi guru Axel sebelumnya, menggali informasi ada apa dengan anak ini. Kemudian mudah-mudahan saya bisa dapat jawaban dari guru sebelumnya. Gitu. Iya, semoga memang rencana Bapak ini bisa Bu. berhasil ya Pak Iya, ya. Bu, insya Allah. Kemudian bagaimana saya bisa mengetahui bahwa rencana Bapak ini sudah Bapak laksanakan, kemudian ada hasilnya? Tentunya nanti anak ini menunjukkan perubahan ya, Bu ya, perubahan dari cara dia bergaul sama teman-temannya, tidak murung lagi tapi bersosialisasi sama temannya. Kemudian nilai akademiknya juga akan terlihat meningkat. Mungkin itu indikator yang bisa saya ketahui bagaimana anak ini berubah gitu, Ibu. Oke Pak, saya pikir rencana Bapak ini pasti akan berhasil, soalnya sudah sesuai dengan langkahnya, udah mantap ya Pak ya. Insya Allah, Ibu, insya Allah. Kira-kira apa perasaan Bapak Pak ketika kita melaksanakan coaching ini? Ya, Ibu, perasaan saya ini, Bu, saya jadi tahu lah, Bu ya, jadi tahu apa yang harus saya lakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Jadi mungkin setelah ini saya akan langsung eksekusi di lapangan, Ibu. Oke Pak, kira-kira ada lagi Pak yang mau kita diskusikan? Mungkin itu saja yang ingin saya diskusikan pada kesempatan kali ini, Bu. Iya Pak. Saya terima kasih, Bu ya, atas arahannya, Bu ya, yang diberikan. Sama-sama Pak. Iya. Oke. Baik Bu Murni, ketemu lagi kita ya Bu. Iya, Setelah Ibu melaksanakan coaching tadi, Iya. di awal kita sudah observasi ya Bu, observasi coaching tadi, kemudian coaching. Ini kita ketemu lagi di pasca observasi ya Bu ya. Iya Pak. Baik Bu, di sini saya ingin merefleksi kembali dari kegiatan Ibu tadi. Boleh Bu, saya mengajukan beberapa pertanyaan nih. Boleh Pak. Oke, yang pertama, bagaimana penilaian Ibu terhadap performa Ibu tadi? Jujur ya Pak, Iya. performa saya tadi itu kurang maksimal saya rasanya Pak. Saya merasa bahwa saya kurang membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga saya khawatirnya coach saya tadi itu tidak memahami apa yang saya tanya, sehingga pernyataannya pun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, apa yang membuat Ibu menilai diri Ibu seperti itu? Saya merasa bahwa memang tadi itu saya tidak fokus ya Pak ya. Iya. Kemudian saya kurang memperhatikan pertanyaan dari jawaban dari coach saya, sehingga ketika saya menjawab pertanyaannya lagi
rasanya kurang maksimal Pak. Kurang ya Bu ya? Iya Pak, betul. Oh, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh tentu Pak. Oke. Ya. Oh, dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu melakukan coaching tadi dengan Pak Indra ya. Iya. Saya rasa itu sudah bagus sekali Bu. Kenapa? Karena Ibu sudah melaksanakan alur tirta, sesuai dengan alur tirta. Tujuannya sudah bagus, kemudian mendengarkan aktif, identifikasinya juga ada, rencana aksi juga ada, tanggung jawab juga sudah ada, bahkan sampai ke komitmen, kemudian rencana tindak lanjut juga sudah ada, sehingga penilaian saya sudah tinggi sama Ibu. Jadi Ibu jangan merasa minder, merasa tidak percaya diri, karena tadi itu sudah bagus sekali, semuanya sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu sudah mendengarkan juga, udah bagus sekali rasanya. Baik Bu, dari hasil pengamatan saya, apa tanggapan Ibu? Saya merasa bahwa dengan menerapkan alur tirta tadi Pak, saya membuat coaching tadi berdasarkan alur tirta, yaitu tentang tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dari coach tadi, kemudian rencana aksi yang dilaksanakan oleh coach, kemudian dia juga menunjukkan hasilnya, tanggung jawabnya terhadap coach itu Pak. Jadi saya merasa bahwa sangat terbantu sekali dengan adanya alur tirta Pak. Oh iya, alur tirta. Betul sekali ya Bu ya. Iya, Pak. Jadi selanjutnya Bu, rencana tindak lanjut Ibu setelah coaching ini apa? Yang pertama saya mungkin menunggu ya Pak hasil dari rencana yang dilaksanakan oleh Pak Indra tadi. Apakah rencana yang dilakukan nanti berhasil dan memperoleh hasil sesuai dengan keinginan Pak Indra. Yang kedua, hasil dari pengamatan Bapak ini nanti akan menjadi langkah saya ke depannya untuk melaksanakan coaching secara baik dan terarah Pak. Oh begitu ya Bu ya. Ya, Pak. Dari awal diskusi kita, mulai dari pra supervisi sampai pasca supervisi, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk meningkatkan performa melakukan coaching di coaching berikutnya? Yang pertama tentu saya harus fokus ya Pak. Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi saya fokus kepada coach saya. Kemudian saya menyiapkan pertanyaan yang berbobot biar coach saya bisa memahami apa yang akan saya tanyakan. Kemudian tentu saja saya harus banyak belajar lagi Pak. Jadi saya harus sering melakukan coaching, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi Pak. Oke. Dari kompetensi yang Ibu sudah kembangkan tadi, apa lagi kompetensi yang akan Ibu kembangkan di coaching berikutnya? Yang harus saya kembangkan lagi adalah mendengar aktif Pak. Mendengar aktif ya Bu ya. Jadi saya merasa bahwa dengan mendengar aktif, jadi saya bisa memahami jawaban dari coach saya. Kemudian nanti saya juga bisa membuat pertanyaannya juga berkaitan dengan jawaban coach tadi, sehingga arah coach kita itu sesuai dengan alurnya, kemudian hasilnya juga maksimal Pak. Oke, baik Bu Murni, terima kasih. Hasil pengamatan saya ini akan saya catat pada supervisi akademik ya Bu. Sebagai penutup dari hasil kita dapatkan kegiatan coaching ini sudah sangat baik sekali saya rasa ya Bu. Ibu sudah melakukan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan prinsipnya juga. Saya rasa di coaching berikutnya Ibu akan lebih bagus lagi. Tetap semangat. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hari ini. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas bimbingan dan masukannya ya Pak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.